Halo, kami dari kelompok 3 mata kuliah pengantar komunikasi digital akan menjelaskan mengenai pentingnya belajar komunikasi dalam lingkungan perkuliahan. Yang pertama, kami akan menjelaskan apa itu teori komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok merupakan sebuah pertukaran informasi yang terjadi antara beberapa pihak individu di dalam sebuah area maupun media kegiatan. Area atau media kegiatan ini bisa berupa rapat atau meeting, konferensi, serta pertemuan maupun kegiatan lainnya yang bersifat organisasi maupun tidak. Menurut seorang ahli bernama Deddy Mulyana, teori komunikasi merupakan kegiatan komunikasi untuk mencapai tujuan untuk saling mengenal satu sama lainnya, saling bertukar informasi, serta menganggap setiap pihak yang berada pada kelompok tersebut menjadi satu bagian utuh. Tak dapat dipungkiri seberapa besar efektifnya komunikasi kelompok yang dilakukan sangat penting untuk memperlancar serta memaksimalkan proses kerja kelompok. Tak hanya itu, tingkat efektivitas juga mempengaruhi kepuasan tiap anggotanya, terutama dalam pencapaian tujuan yang dipermudah dengan hadirnya kekompakan dalam berkomunikasi. Ada beberapa teori komunikasi kelompok yang telah beredar luas, diantaranya yaitu Symbolic Convergence Theory, Effective Intercultural Workgroup Communication Theory, Groupthink Theory, Adaptive Structuration Theory, and Socio-Egocentric dan Group-Centric Model. Yang pertama ada Symbolic Convergence Theory. Teori ini merupakan teori yang digagas oleh Ernest Borman, John Craggan, dan Donald Field yang merupakan salah satu teori komunikasi kelompok yang memutuskan fokus terhadap perilaku anggota kelompok. Teori ini mempunyai pemahaman bahwa interaksi yang terlaksana antar manusia pada suatu kelompok tertentu memiliki kohesivitas dan penguatan kesadaran. Teori ini juga menerangkan bahwa penggambaran kita terhadap suatu hal dapat mempengaruhi kepercayaan bersama. Effective Intercultural Workgroup Communication Theory. Pada dasarnya, teori yang diperkenalkan oleh John Utzel ini mengungkapkan pendapat tentang bagaimana keragaman budaya mampu mempengaruhi proses komunikasi, serta hasil yang diraih dalam suatu kelompok kerja. Selain itu, faktor-faktor lain seperti perbedaan status antar anggota, konflik yang belum selesai antar kelompok dengan masyarakat, dan faktor kerjasama atau kompetisi dalam kelompok juga mempengaruhi keberhasilan komunikasi kelompok. Yang ketiga ada Groupthink Theory. Teori ini merupakan teori yang dicetuskan oleh Irving Janis serta menitikberatkan fokus terhadap bagaimana cara sebuah kelompok memecahkan masalah, serta kelompoknya berorientasi pada tugas. Teori ini juga mengasumsikan adanya tekanan maupun kondisi tertentu yang mempunyai pengaruh besar dalam berjalannya kelompok. Di antaranya perbedaan usia, sifat kompetitif individu, serta gaya kepemimpinan sampai komposisi gender. Yang keempat, ada Adaptive Structuration Theory. Teori ini dikembangkan oleh Marshall Scoopwood dan Geraldine DeSantis. Teori ini mengemukakan tentang bagaimana teknologi informasi dan komunikasi dimanfaatkan dalam suatu kelompok. Ada dua buah elemen penting yang tergantung dalam teori tersebut, yaitu structural features yang dimiliki sebuah teknologi, serta spirit, yakni manfaat yang diberikan. Dan yang terakhir, ada socio-egocentric dan group-centric model. Teori ini dikemukakan oleh Dean House yang menerima kritik dari Joseph Bonito. Bonito berpendapat bahwa selain memiliki kepentingan pribadi, para anggota kelompok juga melakukan komunikasi demi kepentingan bersama. Ini yang dapat diperoleh dalam teori ini adalah kita dapat mengidentifikasikan mana bentuk komunikasi yang dilakukan berdasarkan atas kepentingan pribadi, serta mana yang dilakukan untuk mengupayakan kepentingan bersama dalam kelompok. Selanjutnya kami akan menjelaskan jenis-jenis komunikasi kelompok dan karakteristiknya. Jenis komunikasi kelompok ada dua, yaitu komunikasi kelompok kecil dan komunikasi kelompok besar. Komunikasi kelompok kecil ini terjadi apabila situasi komunikasi antar komunikator dengan setiap komunikannya dapat terjadi dialog atau lebih rasional. Serta untuk komunikasi kelompok besar, terjadi jika situasi komunikasi antar komunikator dengan setiap komunikannya sukar terjadi dialog atau lebih emosional. Lalu ada karakteristik komunikasi kelompok. Yang pertama, berkomunikasi secara langsung atau dengan bertatap muka. Yang kedua, komunikasi dilakukan secara terstruktur dan memiliki panduan. Yang ketiga, komunikasi kelompok biasanya akan diatur serta diarahkan oleh pengurus kelompok tersebut. Yang keempat, komunikasi kelompok akan membagikan informasi mengenai tujuan maupun target yang akan dicapai kepada seluruh anggota kelompok.
Dan yang terakhir adalah anggota pada sebuah kelompok yang memiliki fungsi dan peran yang sangat penting untuk berkomunikasi. Komunikasi kelompok akan memiliki beberapa peran yang sangat penting dalam setiap pertukaran informasi yang terjadi. Beberapa peran komunikasi kelompok tersebut seperti alat pertukaran informasi secara langsung pada antar anggota kelompok, memberikan arahan bagi anggota kelompok, mengambil sebuah keputusan yang disepakati bersama, memberikan motivasi bagi anggota kelompok, membantu memecahkan masalah yang dihadapi seorang anggota kelompok, menjalin hubungan antara anggota kelompok, memuaskan kebutuhan individu anggota kelompok, memberikan pendapat, kritik maupun saran antar pimpinan kepada anggota dan dari anggota kepada pimpinan, menetapkan aturan, kegiatan ataupun rencana yang akan dilakukan, serta menjadi sarana untuk mendidik individu anggota kelompok. Selanjutnya, kami akan menjelaskan mengenai faktor-faktor pendukung komunikasi kelompok. Seluruh peran komunikasi kelompok tentunya akan berjalan dengan baik apabila setiap anggota kelompok mengetahui beberapa faktor pendukung yang tentunya dapat menciptakan peran komunikasi kelompok dengan dampak yang besar. Beberapa faktor tersebut antara lain, yang pertama ada konformitas. Konformitas sebenarnya sama dengan perilaku untuk merubah pandangan seseorang dari setuju menjadi tidak setuju ataupun dari tidak setuju menjadi setuju. Yang kedua yaitu fasilitas sosial. Fasilitas sosial yang diberikan oleh kelompok tersebut akan berpengaruh di dalam setiap komunikasi yang dijalankan. Yang ketiga, adanya polarisasi atau arah kelompok. Polarisasi atau arah kelompok akan menjadi sebuah faktor penting dalam setiap komunikasi yang dilakukan. Ketika arah atau polarisasi tersebut memiliki tujuan yang ekstrim dan membahayakan, tentunya komunikasi yang dilakukan juga akan memiliki peran yang berbahaya, karena hal-hal yang dibahas akan berbahaya pula. Begitupun sebaliknya, ketika arah kelompok sangat baik, tentunya komunikasi kelompok pun akan berperan dengan baik pula. Yang keempat yaitu kekuatan kelompok. Kelompok memiliki kekuatan yang kuat untuk dapat mengambil dukungan dari masyarakat. Maka komunikasi yang dilakukan akan mampu membuat anggota kelompok betah dan ingin selalu menjadi bagian dari kelompok itu. Dan yang terakhir adalah kepemimpinan. Ketika sebuah kelompok memiliki masalah terhadap pemimpinnya, maka komunikasi yang dilakukan kelompok tersebut akan kurang didengarkan oleh masyarakat maupun kelompok lain. Jika hal ini terjadi, tentu peran komunikasi secara otomatis juga akan berkurang. Kepemimpinan yang baik bukan hanya akan mempengaruhi peran komunikasi, tetapi juga akan mempengaruhi keterkenalan kelompok. Dan yang terakhir, kami akan menjelaskan bagaimana pengaruh lingkungan kerja kelompok terhadap mahasiswa. Salah satu hal yang menjadi sebuah permasalahan dalam dunia pendidikan yaitu kurangnya semangat mahasiswa serta kurangnya motivasi belajar. Hal ini menyebabkan mahasiswa lambat dalam memahami materi. Upaya yang dilakukan guna mengantisipasi permasalahan tersebut yaitu dengan menggunakan metode dalam KBM. Salah satunya yaitu dengan belajar kelompok. Metode ini bertujuan agar para mahasiswa responsif dan keaktifannya lebih terlatih, serta meningkatkan semangat mahasiswa yang diklasifikasikan kurang tanggap dalam memahami materi, yaitu dengan membentuk mahasiswa ke dalam beberapa kelompok kecil. Hal ini menjadi metode yang efektif bagi sebagian instansi pendidikan. Dengan demikian, belajar dengan kelompok kecil adalah solusi untuk menghilangkan kejenuhan mahasiswa. Hal ini telah dilakukan oleh berbagai instansi pendidikan yang ada di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Belajar kelompok biasa disebut dengan cooperative learning. Cooperative learning merupakan salah satu mode pembelajaran yang memfokuskan proses kerja sama mahasiswa atau lebih menitikberatkan proses gotong royong guna mencapai tujuan pembelajaran. Faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar mahasiswa ada dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal ini merupakan sesuatu yang berasal dari dalam diri seseorang yang dapat membantu, mendukung, serta memberi semangat kepada dirinya menjadi lebih giat untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Lalu ada faktor eksternal, yaitu faktor yang berasal dari luar pribadi seseorang yang dapat mempengaruhi dalam belajar. Di antara faktor eksternal tersebut adalah keluarga, masyarakat, dan lingkungan kampus. Hal yang dapat mempengaruhi belajar adalah tujuan, materi, dosen, mahasiswa, metode, sarana dan prasarana, serta evaluasi. Dari penjelasan yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam suatu pembelajaran, terdapat berbagai faktor yang akan mempengaruhi pelaksanaan proses pembelajaran. Beberapa faktor internal dan faktor eksternal ini saling berinteraksi baik secara langsung maupun tidak langsung, serta dapat mempengaruhi prestasi belajar mahasiswa.